Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry. Dan masih bersama saya Lilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan melanjutkan kisah petualangan Tori di kota iblis Xinjiang. Wow, sesuai request teman-teman semua ya. Dan ini sekarang berarti sudah masuk season ketiga. Makin seru aja pastinya. Terima kasih kepada Sinta Diary atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa Sinta Diary. Keren-keren banget di sana teman-teman kisahnya ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman juga yang belum subscribe, bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota iblis Xinjiang. Banjir darah di kuil Talauhu. Kota iblis Xinjiang season 3. Tori telah mendapatkan sekutu iblis pertamanya. Dia adalah Tuan Iblis Aujie. Pencarian Raka Sidan akhirnya diserahkan oleh Aujie dan Roka. Namun sayang, mereka gagal menemukan Raka Sidan, tapi mereka justru bisa membebaskan Master Dui, Paman Desta, secara tak sengaja. Di sisi lain, Tori, Desta dan Dewi Maut telah berhasil melalui ujian yang ada di Pagoda 5 unsur. Lalu tanpa diduga ternyata Aditya adalah seseorang yang terpilih membawa unsur elemen air dan memicu Pagoda 5 unsur. Di sisi lain peperangan sudah dimulai. Disinilah pertempuran besar akan dimulai. Suasana pekat energi iblis menyelimuti perbatasan medan perang iblis. Ratusan atau mungkin lebih murid iblis dengan warna armor yang berbeda berkumpul. Mereka adalah pasukan cadangan yang akan diterjunkan untuk menaklukkan perbatasan di berbagai wilayah kota. Rata-rata murid iblis yang ada di sana memiliki sumber benih iblis dari sarang jenderal iblis. Tentunya, mereka adalah pasukan kuat dari para murid iblis yang sedang bertempur di wilayah spasial. Dan mungkin saja ada beberapa murid iblis yang memiliki sumber benih iblis dari sarang Raja Iblis. Mereka hanya tidak menampakkan diri atau sengaja berbaur dengan murid iblis lainnya. Master Dui dan Roka berada di jalur ke arah perbatasan kota Kura-Kura. Karena awalnya Roka datang dari arah sana, bukan berarti Roka tidak bisa melewati jalur di kota lain, karena Aujie hanya memiliki wewenang di sekitaran medan perang iblis yang memiliki jalur ke perbatasan kota Kura-Kura. Jika bukan karena Aujie, Master Dui dan Roka bahkan akan kesulitan untuk keluar dari kota iblis dan sampai di perbatasan medan perang iblis. Roka sendiri sebetulnya mudah untuk lolos dari kepungan musuh, tapi dia tidak mungkin meninggalkan Master Dui. Roka tahu betul siapa Master Dui. Dia adalah kunci penting alasan semuanya terlibat dengan para iblis karena mencari keberadaannya. Tapi Roka menutup rapat-rapat informasi yang dia ketahui dan tidak memberitahukan kepada Master Dui. Memberitahukan kepadanya lebih awal bisa membuatnya tergesa-gesa dan mungkin menjadikannya ceroboh. Bagaimana kita menghindari mereka, Master Dui? Tanya Roka. Kenapa harus dihindari? Kita justru disambut dengan kembang api hidup. Tapi jangan dekat-dekat dengan mereka, jawab Suyoto. Maksud Anda? Roka bingung. Perhatikan saja dan tetap jaga jarak dari mereka, ucap Suyoto. Bola api kecil tiba-tiba keluar dari ujung telunjuk Suyoto. Apa yang akan dia lakukan dengan sedikit energi spiritual di ujung jarinya? Gumam Roka. Pertunjukan dimulai. Dar! Bola api kecil itu melesat ke arah salah satu murid iblis seperti peluru. Apa yang bisa dilakukan dengan api kecil ini? Ucap prajurit merah dengan santainya menangkap bola kecil itu dengan tangan kirinya. Saat bola api kecil itu menyentuh tangannya, api kecil itu menghilang.
Itu adalah permainan saat aku masih bocah. Apa yang dia lakukan dengan bola api kecil itu benar-benar konyol, kata murid iblis lainnya. Bola api kecil yang Master Dui lepaskan bukannya lenyap, tapi masuk ke dalam jiwa prajurit merah yang membuatnya tiba-tiba, "Wah, apa ini?" Cedung. Sambutannya telah dimulai. Para murid iblis tiba-tiba meledak. Ledakannya merembet semakin luas seperti petasan yang saling terhubung. Hanya dalam sekejap, ratusan murid iblis lenyap seketika. "Hei, apa yang Anda lakukan, Master Dui?" tanya Roka terkejut. "Aku hanya memicu energi iblis mereka untuk meledak. Bola api kecil tadi bukanlah bola api biasa, tapi mengandung unsur roh elemen yang bisa mengikis energi iblis. Mau sekuat apapun murid iblis, jika kita tahu inti sumber iblisnya, mereka sangat mudah untuk dikalahkan. Berlaku juga bagi para iblis itu sendiri," jelas Suyoto. Suyoto sudah cukup lama bertarung melawan para iblis. Dia sudah hafal kelemahan para iblis dan juga muridnya, kecuali Jenderal Iblis dan di atasnya yang bisa memindahkan sumber iblis sesuka hati. Bahkan ada beberapa Jenderal Iblis yang memindahkan sumber iblisnya di sarang. Saat pertarungan tersebut, Jenderal Iblis tersebut akan sulit untuk dikalahkan tanpa menghancurkan sarangnya. Master Dui tidak butuh banyak usaha jika hanya melawan para murid iblis, mau sebanyak apapun mereka, bahkan 5 Jenderal Iblis saja bisa dia kalahkan. "Ayo, mari segera kita tinggalkan tempat ini," ucap Master Dui. Setelah melewati medan perang iblis, mereka tiba di wilayah spasial di perbatasan kura-kura. Pertempuran masih berlangsung antara pasukan Tianmeng dan para murid iblis. Para tuan iblis yang menyadari kehadiran Master Dui dan Roka mencoba untuk menghentikan, tapi sia-sia. Dari jarak tertentu, Master Dui sudah menembakkan bola apinya yang membuat para tuan iblis meledak tiba-tiba dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kerusuhan yang terjadi di barisan belakang tentu saja disadari oleh para murid iblis di barisan depan. Ledakan demi ledakan saling bersautan hingga barisan belakang benar-benar hancur. "Hei, apa yang terjadi?" ucap Mengco. "Tidak tahu, Ayah. Sepertinya para tuan iblis meledak tiba-tiba," balas Mengyo. "Co, kita mundur. Para tuan iblis musnah," ucap salah satu prajurit ungu. "Apa yang sebenarnya terjadi? Jika begitu kita mundur." "Mengyue, kita mundur," kata Mengco. Para murid iblis mundur. Mereka mundur menghindari Master Dui dan Roka. Tidak ada yang berani menghadangnya. Master Dui juga tidak memperdulikan para murid iblis yang menghindarinya, karena tujuannya adalah pergi ke kota terlarang untuk bertemu Tori secepatnya. "Panglima tinggi, para musuh mundur," kata Jenderal Kura-Kura. "Kenapa harus kau sampaikan informasi yang jelas-jelas sudah aku ketahui?" balas Tianmeng. "Maaf Panglima, ada 2 sosok sedang menuju kemari. Menurut pengamatan kami, mereka berdua yang telah menghancurkan barisan musuh hingga memaksa para murid iblis mundur," jelasnya. "Kita lihat siapa mereka," kata Tianmeng. Tianmeng cukup beruntung karena musuh telah mundur. Sebetulnya Tianmeng bergerak setengah hati karena yang dia lawan adalah ayah angkat dan adik angkatnya yang dia sayangi. Jika pertempuran dilanjutkan, sudah dipastikan bahwa Tianmeng akan mengalami kekalahan. "Lama tidak berjumpa Panglima Tianmeng," sapa Master Dui. Kau, Master Dui, kau masih hidup," ucap Tianmeng terkejut. "Maaf, kami sedang buru-buru. Aku yakin banyak pertanyaan yang ingin kau katakan, tapi kami harus segera pergi ke kota terlarang. Ada sesuatu yang penting harus aku sampaikan kepada para kaisar," balas Master Dui. "Oh baiklah, gunakan saja gerbang perbatasan Master Dui," kata Tianmeng kemudian mengantarnya ke sana. Beberapa saat kemudian mereka pun tiba di gerbang perbatasan. "Terima kasih Panglima Tianmeng," kata Master Dui kemudian memasuki gerbang perbatasan. "Master Dui, ada seorang manusia muda yang mencarimu. Kau pasti akan segera bertemu dengannya." Ya, aku tahu itu," ucap Master Dui kemudian pergi. Selain Master Dui ingin bertemu dengan Tori, dia harus menyampaikan kepada Kaisar terkait informasi yang dia dapatkan saat menguping dari para Jenderal Iblis di sarang Ratu Iblis. Master Dui tahu bahwa kitab kebangkitan Iblis telah jatuh ke tangan Raja Iblis Mogu. Dia tahu bahwa keponakannya telah datang, karena hanya desa saja yang bisa menemukan kitab kebangkitan Iblis. Master Dui hanya tidak menyangka saja bahwa kitab kebangkitan Iblis harus jatuh kepada para iblis. Para kaisar langsung menyadari kehadiran Master Dui. Mereka berinisiatif menjemputnya di gerbang kota terlarang.
Aku tahu kau masih hidup, Master Dui, ucap Kaisar Surgawi. Salam para kaisar, sapa Master Dui sambil mencari sosok lainnya. Jika kau mencari Kaisar Bumi, maka dia tidak ada di sini. Seperti dugaanmu, Master, Kaisar Bumi adalah seorang pengkhianat. Dia sudah kami segel sementara ini, sahut Kaisar Langit. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Ada sesuatu hal penting yang harus saya sampaikan, tapi tidak di sini, kata Master Dui. Karena Tori dan lainnya telah kembali, Master Dui tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Master Dui pergi ke istana kekaisaran bersama dengan para kaisar dan Roka segera kembali menyusul Tori di villa khusus di mana Tori dan lainnya berada. Sementara ini aku ingin pergi ke kuil. Aku harus menemui seseorang, kata Desta. Aku ikuti Mas Desta, sahut Rama. Sementara aku akan di sini dulu. Mungkin Jaka juga tidak akan pergi, ucap Tori. Ya, kami juga butuh istirahat. Kami akan di sini saja, sahut Diva mewakili wanita lainnya. Baiklah jika begitu, Des. Aku sama Mas Rama akan pergi. Lebih baik sementara ini jangan bertindak. Tunggu aku kembali, kata Desta. Jaka masih saja murung. Dia masih sangat bersalah atas kejadian yang menimpa semua pendampingnya, sementara semua pendamping Jaka harus mengalami kondisi hibernasi. Kondisi di mana mereka dalam titik terlemah mereka saat pemulihan. Saat hibernasi, mereka tidak bisa dipanggil sebelum mereka benar-benar pulih. Dengan kata lain, pendamping Jaka dalam kondisi pasif dan mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk aktif kembali. Apa yang akan kau lakukan, Jaka? Tanya Tori menghampiri Jaka yang sedang membuat berbagai macam raja. Mengisi waktu luang saja daripada tidak ada yang dilakukan, balas Jaka. Meskipun Tori baru mengenal Jaka beberapa tahun, Tori cukup memahami karakter Jaka. Mengisi waktu luang itu omong kosong. Apa yang Jaka lakukan seperti sedang menyiapkan persiapan untuk pertempuran besar raja. Yang Jaka buat bukanlah sekedar jimat keberuntungan saja. Para iblis sudah mulai bertindak. Tentu saja sekte pembunuh iblis juga mulai bergerak. Penghuni alam Dao juga dirasa sangat mengganggu aktivitas sekte pembunuh iblis. Tang Yin berencana memanfaatkan kekacauan yang dibuat para iblis untuk menyerang sekte Dao. Tang Yin berspekulasi bahwa para petinggi sekte Dao pasti akan membantu alam Dao yang sedang mengalami krisis karena dimulainya invasi para iblis. Mungkin saja hal itu bisa terjadi. Jadi, Tang Yin dan beberapa pemimpin sekte pembunuh iblis lainnya berencana untuk menyerang kuil Talahu, Bos Alung, Nyonya Rosie, Master Yan Li, Master Tang Yin. Bos Alung menyuap beberapa pejabat daerah untuk tidak ikut campur, meskipun menerima suap akan berakhir dengan hukum mati jika ketahuan pemerintah Cina. Tapi sepertinya para pemerintah daerah lebih takut dengan Bos Alung. Dengan sumber kekayaan Bos Alung, dia bisa melakukan apa saja. 4 pemimpin sekte pembunuh iblis masing-masing telah mempersiapkan anggotanya untuk menyerang kuil Talahu. Meskipun para master di kuil Talahu ada, mereka belum tentu bisa menghadapi gabungan dari 4 pimpinan sekte pembunuh iblis. Yang dikhawatirkan Biksu Kai akhirnya terjadi berhentinya aktivitas sekte pembunuh iblis ternyata sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kuil Talahu. Sudah sangat terlambat jika kuil Talahu meminta bantuan dari kuil lain karena semua jalan menuju kuil sudah diblokir oleh anggota sekte pembunuh iblis. Desta dan Rama sepertinya kurang beruntung karena mereka tiba lebih dulu di kuil Talahu sebelum para anggota sekte pembunuh iblis memblokir jalan masuk menuju kuil. Bos Alung memiliki keyakinan bahwa sekte Dao yang ada di kuil Talahu akan tamat beserta seluruh penghuninya. Di perbatasan Tibet, tepatnya di pegunungan tinggi di mana kuil Talahu berada, seluruh akses jalan menuju kuil telah ditutup paksa oleh anggota sekte pembunuh iblis. Para biksu di kuil Talahu menyadari dengan cepat dan menutup gerbang kuil. Para murid Shaolin yang cukup umur dikumpulkan untuk dipersiapkan menghadapi para anggota sekte pembunuh iblis. Kali ini para biksu keparat itu pasti akan menerima ganjarannya karena berani menyinggung kita selama ini, ucap Bos Alung percaya diri. Lung, apa semuanya sudah selesai diurus? Jika pemerintah setempat ikut campur, kita justru yang akan dirugikan, balas Rosie. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Ro. Semuanya telah terkendali. Bahkan ada beberapa anggota pemerintahan yang menjadi bawahanku. Kini para biksu itu pasti tamat.
Jangan terlalu bersemangat, Lung. Jangan meremehkan mereka, sahut Tang Yin. Mau sekuat apapun mereka, mereka tetaplah manusia. Apa mereka bisa menahan senjata apiku ini? Balas Alung. Jangan gunakan senjata api untuk melawan mereka. Akan merepotkan jika pihak pemerintah menyadari kita lawan mereka dengan jumlah. Aku yakin tidak semua orang yang kau suap benar-benar sepenuhnya menerimanya, ucap Rosie. Ya, aku setuju dengan Row. Jangan gunakan senjata api kali ini, Long. Kita berada di tempat yang tinggi. Letusan api bisa menggema ke segala arah, sahut Tang Yin. Aku dan orang-orangku akan berada di depan, ucap Yan Li. Yan, kau dan kelompokmu adalah yang terlemah di antara kita. Lebih baik biarkan aku saja yang memulai, balas Bos Alung. Biarkan saja dia, Lung. Setidaknya dia tahu diri. Sebagai pimpinan dia sangat kurang dalam kontribusi. Biarkan dia menunjukkan kesetiaannya pada sekte, kata Rosie. Di tempat lain, di puncak bukit di mana Desta dan Rama berada, mereka berdua kesulitan untuk masuk ke kuil karena identitas mereka tidak jelas. Tolong izinkan kami masuk. Kami ingin bertemu dengan Biksu Kai, ucap Desta berdiri di depan gerbang kuil. Menjauh dari gerbang kuil orang asing. Tidak ada yang diizinkan masuk, ancam murid Shaolin. Tolong sampaikan ke Biksu Kai, aku adalah keponakan dari Suyoto, balas Desta. Suyoto? Siapa dia? Apa ada yang mengenalnya? Aku tidak tahu. Mereka berdua adalah anggota sekte pembunuh iblis yang berpura-pura. Ya benar, abaikan saja, ucap beberapa murid Shaolin. Suyoto adalah nama asli dari Master Dui. Tolong sampaikan kepada Biksu Kai, beliau pasti tahu, kata Rama. Master Dui? Aku pernah mendengarnya. Baik, akan aku sampaikan kepada kepala kuil, balas murid Shaolin. Desta dan Rama harus menunggu keputusan dari kepala kuil untuk masuk, sementara mereka ada di depan gerbang kuil. Tapi sayang, waktu mereka datang bertepatan dengan para anggota sekte pembunuh iblis melakukan pergerakan. Yan Li lebih dulu sampai di puncak kuil sebelum Desta dan Rama masuk ke dalam kuil. Mereka datang, ucap salah satu murid Shaolin. Ada apa ini? Entahlah, mungkin mereka adalah alasan kita tidak diperbolehkan masuk kuil, balas Desta. Rombongan Yan Li berjumlah sekitar 50 orang, semuanya menggunakan tudung kuning dan penutup muka yang terlihat sangat misterius. Gerbang kuil terbuka, para murid Shaolin berhamburan keluar dengan membawa tongkat dari rotan dan hanya mengenakan celana panjang kuning khas Shaolin. Kalian berdua masuklah, kepala kuil mengizinkan kalian, ucap Nunca yang memimpin rombongan muridnya. Bang Desta, teriak Rio menghampirinya bersama Narendra. Bagaimana kalian bisa ada di sini? Bukannya kalian di rumah sakit? Tanya Desta terkejut. Panjang penjelasannya Mas, jawab Rio. Apa-apaan dengan penampilan kalian? Apa kalian juga murid Shaolin? Sahut Rama. Ya, bisa dibilang kami berdua adalah murid luar, balas Narendra bangga. Rio dan Narendra juga menggunakan celana panjang kuning seperti halnya murid Shaolin lainnya. Kalian segera masuk, situasinya mungkin akan berbahaya, ucap Nunca. Master, kami juga murid Shaolin, kami akan tetap di sini, jawab Narendra. Kalian adalah murid luar, ini adalah permasalahan kuil. Kalian tidak punya kewajiban untuk ikut campur, jelas Nunca. Meskipun begitu, para sekte saat itu juga musuh kami. Jadi biarkan kami ikut bertarung bersama kalian. Tidak ada pelatihan yang sempurna kecuali pertempuran secara langsung, kata Rio. Aku suka semangat kalian, tapi masalah ini tidak ada kaitannya dengan kalian. Jangan terlibat terlalu dalam, kata Nunca. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi jika ini menyangkut sekte pembunuh iblis, aku juga tidak akan tinggal diam, sahut Desta. Tentu, meskipun kami berusaha untuk lari dan tak terlibat, dari awal kami sudah menyinggung mereka. Seseorang yang baik kepada kami harus kehilangan nyawa demi melindungi keberadaan kami. Mana mungkin kami diam, ucap Rama yang menyesalkan atas kematian Akungji. Tolong jangan halangi kami bisa menjaga diri kami sendiri, kata Desta melepaskan bajunya yang terlihat otot-ototnya yang sangat atletis. Rama juga melepaskan bajunya, meskipun tak sebesar otot Desta, tubuhnya juga cukup terlatih karena dia adalah seorang guru bela diri. Maaf telah meremehkan kalian. Kalian sepertinya cukup terlatih. Suatu kehormatan bisa dibantu oleh kalian semua, ucap Nunca penuh hormat. Nunca kemudian maju ke depan diikuti oleh Rama dan Desta. Rio dan Narendra masuk ke barisan yang sama seperti murid Shaolin lainnya. Beraninya kalian memasuki wilayah kuil. Aku Nunca tidak akan membiarkan kalian maju lebih jauh lagi. Kami para biksu selalu menjunjung tinggi kedamaian. Jika kalian mau mundur, kami akan membiarkan pergi dengan tenang, kata Nunca kepada rombongan Yan Li. Bukankah kau terlalu percaya diri? Apa yang bisa kau lakukan dengan orang-orangmu? Balas Bos Alung yang tiba bersamaan dengan pengikutnya dan pimpinan lainnya, Tang Yin dan Rosie.
Murid Solin hanya berjumlah kurang dari 50 orang, sedangkan Bos Alung memiliki bawahan lebih dari 50 orang, belum lagi bawahan Tangyin dan Rosi. Meskipun tidak semuanya bisa menaiki bukit, sebagian besar bawahan mereka ada di bawah bukit untuk berjaga-jaga. Setidaknya rombongan dari sekte pembunuh iblis yang menaiki bukit kurang lebih ada 100 orang. Oh, tidak kusangka mereka sudah bersiap menyambut kita, ucap Tangyin. Sebenarnya, apa yang akan kalian lakukan di sini? Jangan bilang kalian ingin menyerang para biksu itu, kata Yuda yang memakai penutup kepala. Mereka memang biksu, tapi tidak sepenuhnya biksu. Mereka adalah anggota dari sekte Dao yang selalu menghalangi rencana kami. Sudah banyak cabang dari sekte kami yang dihancurkan oleh mereka, dan hari ini adalah pembalasan, jelas Tangyin. Sudah cukup omong kosongnya. Yanli, segera perintahkan bawahanmu untuk menyerang, kata Rosi. Tak perlu dengarkan Rosi. Jika tidak keberatan, biarkan aku yang menyerang duluan, Yan, ucap Bos Alung sambil merangkul Yanli. Yanli, itu nama yang disebutkan oleh paman. Mungkin saja namanya kebetulan sama. Tidak mungkin Yanli yang dikatakan oleh paman adalah pimpinan sekte pembunuh iblis, gumam Desta. Hei Yuda, apa yang kau lakukan di sana? Teriak Rama yang menyadari keberadaannya. Oh, bukankah dia temanmu yang waktu itu, kata Tangyin. Biarkan saja. Aku sudah berikan kesempatan untuk mereka. Jika mereka berdiri di antara musuh, maka mereka juga musuhku, balas Yuda. Oh, apa dia orang yang kau maksud kebal peluru itu? Saut Bos Alung. Bukan dia, tapi dia juga cukup lumayan, kata Yuda. Yuda, kau. Hentikan Mas Rama, jangan menyulitkan dia. Kita tidak tahu maksud dia bergabung dengan sekte pembunuh iblis. Tapi jangan sampai Yuda bertindak melawan kita karena provokasi yang tidak perlu, potong Desta. Hei, kalian teman-teman Mantike, jika kalian mau bergabung, aku jamin kalian akan selamat. Aku bisa bayar berapapun kalian mau, tentunya sesuai dengan kemampuan kalian. Bagaimana? Kata Bos Alung. Kau pikir kami butuh uangmu, gorila gunung? Pergi saja dari sini, balas Desta. Rama hanya melirik ke arah Desta. Dia memperingatkan dirinya untuk tidak memprovokasi yang tidak perlu. Desta sendiri malah bertindak kurang ajar. Kurang ajar? Beraninya kau berkata seperti itu, balas Bos Alung marah. Aku suka cara bicaranya, bocah itu terlalu jujur, sahut Rosi. Diam kau, Ro. Bocah kurang ajar, beraninya kau menghinaku. Biar aku lihat, apa kau bisa menahan senjata apiku. Ceklek, bertak. Apa siap? Apa yang kau lakukan, Yan? Ucap Alung kesakitan saat Yanli menendang tangannya hingga senjatanya terlepas. Bukankah sudah dikatakan sebelumnya bahwa tidak akan ada penggunaan senjata api? Balas Yanli. Tanganku, bajingan kau, Yan. Bos Alung merintih kesakitan karena sepertinya tangannya patah. Yanli, seharusnya kau tidak perlu berlebihan seperti itu. Kau bisa mencegahnya tanpa harus melukai Alung. Katakan, kau sebenarnya berada di pihak mana? Kata Tangyin. Tentu saja aku ada di pihakku sendiri. Aku berharap bisa lebih lama lagi berada di antara kalian. Tapi rencana kalian untuk menyerang kuil Telahu tidak bisa aku biarkan. Balas Yanli terpaksa membongkar penyamarannya. Seluruh pengikut Yanli semuanya langsung melepaskan jubah. Terlihat jelas dari 50 orang bawaan Yanli semuanya botak. Amitabha, mereka semua adalah para senior, ucap Nunca. Benar, bahwa Yanli adalah para murid senior Shaolin yang memiliki kemampuan sama seperti Nunca. Selama ini Yanli dan Biksu Kai telah bekerja sama untuk membasmi para sekte pembunuh iblis di dunia kecil milik Yanli. Semuanya berisi para murid Shaolin yang sengaja menyamar. Kau dasar pengkhianat brengsek, ucap Bos Alung. Pengkhianat? Sejak awal aku tidak pernah menjadi bagian dari kalian, balas Yanli. Apa yang aku bilang? Firasatku tidak pernah salah. Kalian saja yang tidak mau mendengarkan aku, sahut Rosi. Kau benar, Ro. Kami salah tidak mendengarkanmu, balas Tangyin. Sering cas, bangsat, bruk. Rosi, Mantike, kau juga. Tangyin tak bisa menyelesaikan ucapannya yang jelas-jelas bahwa dia telah membawa harimau di dalam kelompoknya. Yuda tak kenal ampun saat Rosi lengah. Dia menyerang Rosi dan menusuknya dengan mandau hingga menembus dada. Darah berceceran. Siapapun akan gemetar melihat aksi Yuda yang sangat sadis dan tak kenal ampun. Ini untuk Akungji. Sekarang giliranmu, babi gendut. Kematianmu akan menenangkan Paman Hebi, kata Yuda menghampiri Alung. Hei, hentikan dia. Jangan biarkan dia mendekat, kata Bos
bos Alung ketakutan memerintahkan bawahnya langsung menyerang Yuda. Dengan lihai, Yuda memainkan bandaunya. Sekumpulan orang yang mendekatinya bagaikan ayam yang siap untuk disembelih. Tras, tras, dengan budanya Yuda memotong-motong tubuh musuhnya. Para anggota sekte pembunuh iblis yang terkenal keji dan sadis ketakutan melihat aksi Yuda, ditambah ekspresi wajahnya yang tersenyum menikmati pembantaian itu. Seakan Yuda menunjukkan bahwa seperti itulah cara terbaik untuk mereka mati. Para murid Shaolin bawah Nunca juga gemetar. Mereka hanyalah murid biasa yang bahkan belum pernah terjun dalam pertarungan langsung. Beda halnya dengan bawahan Yanli, mereka adalah murid-murid senior yang sudah terbiasa dalam kondisi hidup dan mati. Cukup Mantike, kami akan pergi. Tang Yin menahan beberapa serangan Yuda yang diarahkan kepada anggota sekte pemuda iblis. Ini adalah kesempatan untuk menghentikanmu, Tang Yin. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Ucap Yan Li. Mantike, serahkan Tang Yin padaku, pinta Yan Li. Yuda hanya mengangguk. Dengan sekujur tubuh yang penuh oleh darah musuh, Yan Li juga pengguna dua belati kembar seperti Tang Yin. Pertarungan antara keduanya tak bisa dihindari lagi. Yan Li akan melawan Tang Yin. Mereka sebenarnya adalah musuh bebuyutan. Pertarungan mereka tidak pernah selesai hingga Yan Li memutuskan untuk bergabung dengan sekte pembunuh iblis. Sebagai seorang mata-mata, kini mereka akan melanjutkan pertarungan. Sebelum penyerangan ke kuil Talahu, Yan Li dan Yuda sempat bertemu diam-diam. Awalnya, Yan Li ragu bahwa Yuda benar-benar bergabung dengan sekte pembunuh iblis atau hanya berpura-pura. Yan Li dan Yuda sempat bertarung beberapa saat. Yuda berpikir dia ketahuan bahwa dia berpura-pura, tapi setelah Yan Li menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang mata-mata juga, pertarungan mereka akhirnya berhenti. Yan Li menjelaskan semuanya terkait kematian Akung Ji dan Happy, bahwa pelakunya adalah Roshi dan Alu. Sejak awal, Desa Magung berada di bawah kendali sekte pembunuh iblis. Tapi ada beberapa warga yang tidak mau tunduk di bawah kuasa sekte pembunuh iblis. Mereka adalah Akung Ji, Hebi, dan beberapa orang lainnya. Yan Li menyaksikan sendiri Akung Ji dan Happy disiksa sampai mati oleh anggota sekte pembunuh iblis bawahan Roshi dan Alu. Yan Li tidak bisa berbuat banyak untuk menolong karena mereka berada di markas besar dan banyak anggota di sana. Yuda sangat terkejut mengetahui bahwa Akung Ji dan Happy telah meninggal. Ternyata sesuai apa yang dikatakan oleh Alung sebelumnya yang ingin memperlihatkan videonya, Yuda sangat marah dan berencana akan membalasnya bersama dengan Yan Li. Yuda akan membuat gerakan saat penyerangan di kuil Talahu dimulai. Sementara itu, di puncak bukit sekitar kuil Talahu, Yan Li berduel dengan Tang Yin. Pertarungan mereka sangat sengit, tidak ada yang berani ikut campur dalam duel mereka. Suara kedua senjata mereka berbenturan, membuat ngilu mendengarnya. Salah sedikit saja nyawa mereka taruhannya. Di saat semua orang terfokus melihat pertarungan Tang Yin dan Yan Li, anak buah Alung diam-diam menargetkan Yuda yang sedang berdiri membelakangi rombongan Alung. Darah musuh yang membasahi tubuh Yuda mulai mengering. Hal itu mempengaruhi indranya dan tidak menyadari bahwa bawahan Alung mulai mendekat. Serang. Seseorang tiba-tiba melindungi Yuda. Beberapa senjata tajam mengenai di seluruh tubuhnya. Des! Beberapa bawahan Alung terpental. Saat senjata mereka mengenainya, tubuhnya sangat keras dan tidak mempan senjata tajam. Mendapatkan kekebalan tubuh terhadap benda tajam bukanlah sesuatu yang mudah. Bakat dan keturunan sangat mempengaruhinya. Seseorang yang tiba-tiba melindungi Yuda adalah keturunan Sakera. Tubuh Sakera hanya dimiliki oleh mereka keturunan Madura. Rama mendaratkan pukulannya kepada salah seorang bawahan Alung yang mencoba menyerang kembali. Dia terpental lalu muntah darah hingga menabrak rekan-rekannya, tak bergerak, langsung tumbang. Apa kau merasa dirimu hebat? Hingga kau tidak peduli dengan sekitarmu? Ucap Rama. Berisik kau, balas Yuda. Begitu kasih kamu kepada orang yang baru saja menyelamatkanmu, kata Rama. Aku tidak butuh bantuanmu, aku bisa mengatasinya sendiri, ucap Yuda. Dasar keras kepala, kata Rama. Alung tidak terima Roshi harus mengalami nasib yang tragis. Bawahan Alung cukup banyak. Dia berencana menghabisi Yuda dan yang menghalanginya dengan jumlah. Bunuh mereka, tidak perlu khawatir dengan orang aneh itu. Mantike juga pasti sudah kelelahan. Siapapun yang berhasil membunuhnya akan mendapatkan hadiah besar dariku, perintah Alung. Baik. Hei, mereka datang, perhatikan sekelilingmu, ucap Rama. Berisik sekali sih kau, jangan menambah bebanku, urus saja di depanmu, balas Yuda. Kau pikir aku ini siapa? Kata Rama.
Sejujurnya, Rama sangat lega bahwa Yuda ternyata tidak bergabung ke dalam sekte pembunuh iblis. Mereka saling beradu punggung, melindungi satu sama lain dari kepungan bawaan halus. Ini adalah kejadian pertama kalinya mereka berdua yang bagaikan air dan api saling bekerja sama dan melindungi satu sama lain. Mereka seakan lupa perselisihan antara Madura dan suku Dayak beberapa tahun silam. Mereka memang bermusuhan, tapi perselisihan di antara mereka menjadi suatu ikatan yang sulit untuk dijelaskan. Trust! Yuda tetap tidak segan-segan kepada musuhnya. Siapapun yang mendekatinya tak ragu ia gorok. Boom, blam. Rama masih dalam pendiriannya dan masih memiliki akal sehat. Dia masih menahan diri untuk tidak membunuh lawan. Dalam situasi seperti ini kau masih saja menahan diri. Musuh tidak akan berbaik hati sepertimu, ucap Yuda. Kalau aku masih memiliki hati nurani, tidak sepertimu, barbar, balas Rama. Itulah sebabnya mengapa kau lemah. Jangan sampai hati nuranimu membuatmu terbunuh, kata Yuda. Mereka berdua tetap tak terkalahkan. Sebanyak apapun bawaan Alung, mereka juga manusia yang memiliki rasa takut. Gunakan senjata api kalian, bunuh mereka, perintah Alung. Rama dan Yuda tahu mereka tidak bisa menghindar atau menahan peluru seperti Aditya sebelum senjata mereka arahkan. Rama dan Yuda mempersempit jarak dan menyerang terlebih dahulu meskipun tidak menjamin mereka lolos dari peluru. Bawahan Yanli tak tinggal diam, mereka juga ikut menyerang hingga perhatian para bawahan Alung menjadi teralihkan. Beberapa bawahan Yanli harus menerima timah panas menembus tubuh mereka, tapi sebagian besar bawahan Alung bisa dilumpuhkan. Kejadian seperti ini terjadi lagi. Jujur, aku masih tidak bisa mengendalikan tubuhku yang gemetar, kata Rio. Itu normal, tidak perlu melawan kehendak tubuhmu sendiri. Tubuh kita gemetar adalah proses mempertahankan diri. Itu juga terjadi padaku, balas Nunca. Narendra bahkan membantu. Dia berusaha menutupi rasa takutnya seperti sebagian para murid Shaolin lainnya. Duel antara Tang Yin dan Yanli masih berlangsung. Yanli mulai tak diuntungkan karena senjatanya mulai terkoyak. Tang! Kedua senjata Yanli patah. Sial, gumam Yanli yang mulai kehilangan keseimbangan. Tang Yin tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung menyerang Yanli. Untungnya, Yanli refleks dan menjaga kembali keseimbangannya hingga dia terhindar dari luka fatal. Serangan Tang Yin mengenai anggota tubuh Yanli. Jika dia tidak segera menghindar, mungkin sudah terluka cukup parah. Baju Yanli sobek, darah keluar membasahi bajunya. Meskipun bukan luka fatal, pendarahan tidak bisa diremehkan. 8 Master Kuil telah muncul. Jedum! Mereka melompat dari atas gerbang kuil dan mendarat tepat di depan Yanli. Semuanya mengenakan pakaian petarung khas Shaolin. Beberapa di antaranya memakai kalung tasbih besar di lehernya. Anda baik-baik saja, Master Yan, Master Zong, para master sekalian, kata Master Yanli. Lukamu cukup serius, Master Yan. Istirahatlah untuk menghentikan pendarahanmu, ucap Master Dong. 8 Master Kuil adalah pilar yang menjaga kuil Talahu. Mereka adalah guru besar di bawah Biksu Kai. Meskipun di antara mereka sudah berumur, tubuh kekar mereka menunjukkan bahwa mereka kuat dan mampu bertarung lebih lama. Tang Yin, kau adalah murid Shaolin yang telah menempuh jalan sesat. Aku malu memiliki murid sepertimu, ucap Master Cheng. Salam guru, tolong jangan menilai dari satu sisi. Anda memiliki pemikiran yang benar menurut Anda, dan saya memiliki jalan yang anggap saya sendiri benar. Aku bukan lagi gurumu. Aku tidak akan puas sebelum memberi kau pelajaran dengan tanganku sendiri, bentak Master Cheng. Kendalikan dirimu, Cheng. Ini bukanlah tanggung jawabmu seorang. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Jaga Master Dong memberikan ketenangan. Tang Yin, kau tidak hanya mengkhianati ajaran Buddha, tapi juga berniat ingin menyerang kuil di mana kau dibesarkan. Tindakanmu adalah dosa besar yang tidak bisa diampuni. Terlebih kau Alung, Master Besar telah memperlakukanmu dengan baik seperti anak sendiri karena kau seorang yatim. Teganya kau meracuni beliau. Tindakanmu juga telah merenggut beberapa murid lainnya. Kau benar-benar iblis, kata Master Zong. Sudah sepantasnya aku melakukan itu. Siapa yang telah membuatku menjadi yatim jika bukan tua bangka itu? Kematian yang lainnya itu adalah bonus. Kurang ajar. Hari ini kami tidak akan menahan diri. Para murid, dengarkan. Mereka adalah para iblis yang akan selalu menjadi duri bagi kita. Membunuh mereka tidaklah dosa. Jangan menahan diri, perintah Master Zong. Master Zong sudah tersulut emosi. Begitu juga dengan yang lain. Membunuh mereka adalah jalan terbaik untuk menghentikan aktivitas sekte pembunuh iblis.
Akhirnya sifat kalian muncul. Sudah kuduga kalian semua itu munafik, alih-alih mengajarkan kebenaran. Tapi sejatinya kalian adalah iblis yang terbalut daging dan darah. Kalian salah besar. Hanya kami yang tersisa. Anggota kami jauh lebih besar daripada apa yang kalian bayangkan. Ucap Tang Yin. Apa yang Tang Yin katakan benar, Master Zhong. Dan mereka ada di sini. Ucap Yan Li. Selesai Yan Li berucap, ada beberapa sosok misterius yang menutupi identitasnya. Setidaknya ada 15 orang yang sepertinya adalah para petinggi dari sekte pembunuh iblis. Bagus, bagus sekali. Aku dengar beberapa Master Quill sedang tidak ada di sini. Sepertinya informasi itu benar-benar palsu yang diberikan oleh pengkhianat Yan. Tentu saja kami telah mengantisipasinya. Ucap salah satu pimpinan sekte pembunuh iblis lainnya sambil bertepuk tangan. Master Tang, apa Anda baik-baik saja? Kata salah seorang wanita yang sepertinya juga seorang pimpinan sekte. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Nona. Balas Tang Yin. Nah, apa sekarang kita bisa mulai? Ucap pimpinan lainnya. Pihak Quill yang sempat unggul hadirnya 8 Master Quill, tapi keunggulan mereka hanya sementara setelah kemunculan 15 sosok misterius yang diduga adalah pimpinan sekte pembunuh iblis. Dari 15 orang tersebut memiliki kemampuan berbeda-beda. Alung adalah yang paling lemah dan tidak berguna. Keunggulan Alung adalah kekayaan dan koneksinya. Berbeda dengan ke-15 orang tersebut, kemungkinan besar mereka setara dengan Tang Yin. Situasi sangat cepat berbalik dan pemanasan sudah usai. Kini pertunjukan utama segera dimulai. Munculnya para pimpinan sekte pembunuh iblis membuat situasi berbalik. Mungkin ini akan menjadi akhir bagi kuil Telauhu. Mampus sekarang kalian. Hari ini kalian pasti habis. Ucap Alung. Oh, bukankah dia Alung? Bagaimana bisa dia terlihat menyedihkan? Terlebih Rausi malah mati, kata Bilan, salah satu pimpinan sekte wanita. Semua kesalahanku, aku kurang hati-hati hingga Rausi harus kehilangan nyawanya. Balas Tang Yin. Jangan salahkan dirimu, Tang. Siapa yang tahu ada pengkhianat di antara kita? Saut Alung mendekat. Mantike, sejujurnya aku sangat berharap padamu. Jika memang kematian 2 orang dari desa Magong yang membuatmu marah, aku tak keberatan menghukum Alung untuk meredakan amarahmu. Ucap Tang Yin sambil mengarahkan senjatanya ke leher Alung. Hehe Tang, apa yang kau lakukan? Kau masih membela dia? Balas Alung. Aku sudah dengar kehebatannya. Kehilangan Rao dan Alung tak jadi masalah asalkan dia tetap berada di pihak kita. Saut Wei Chang, salah satu pimpinan sekte pembunuh iblis. Hei Tang Yin, sejak awal seharusnya kau tahu bahwa aku tidak benar-benar ingin bergabung dengan kalian. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Tanya Yuda. Memang tidak ada alasan untuk mempercayaimu, tapi kau sangat mirip denganku. Aku tahu kau sangat menginginkan pertarungan. Aku bisa jamin kau akan mendapatkannya jika bersama kami. Sekali lagi ikutlah bersama kami, karena hari ini tidak akan ada yang bisa lolos, dan aku berjanji akan membiarkan teman-temanmu lolos tanpa melukai mereka. Tang Yin kembali membujuk. Entah apa yang dipikirkan oleh Tang Yin. Dia sungguh sangat menginginkan Yuda. Karakter Yuda sangat menarik perhatiannya. Dia tidak memiliki rasa takut membunuh, tindakannya tegas dan tetap tenang dengan segala situasi. Yuda, sepertinya mereka sangat menginginkanmu. Sekarang kau sangat dibutuhkan karena kemampuanmu. Tapi jika kau sudah tak dibutuhkan lagi, mungkin kau akan mengalami situasi yang sama seperti babi gendut itu. Ucap Rama. Tidak perlu menasihatiku. Aku hanya percaya dengan keputusanku sendiri. Balas Yuda. Jangan terlalu sombong karena Tang Yin menginginkanmu, bocah. Entah apa yang dia lihat darimu. Menurutku kau hanyalah bocah pada umumnya. Biarkan aku main-main sebentar denganmu. Apa benar kau sehebat yang dibicarakan? Ucap Lei Jun melepas baju yang menutupi tubuhnya. Sering terang. Lei Jun langsung mendatangi Yuda. Dengan sigap, Rama menghadap. Untuk pertama kalinya, Rama mengeluarkan celuritnya. Atmosfer berubah seketika. Inilah pertama kalinya Rama serius. Dia tidak pernah menggunakan celurit, karena setelah senjatanya lepas dari sarungnya pasti akan memakan korban. Yudi juga tidak bereaksi untuk menghentikannya. Dia cukup lelah tentunya jika harus menghadapi Lei Jun. Jangan salahkan aku jika aku membunuhmu karena menghalangiku, ancam Lei Jun. Trang ces. Lei Jun langsung mundur saat senjatanya bersentuhan dengan celurit Rama. Jika tidak, lehernya pasti akan tertancap ujung celuritnya. Meskipun dia menahan serangan Rama, keunikan senjata Rama karena memiliki bila yang melengkung yang memungkinkan untuk sulit dihindari. Meskipun ditangkis, leher Lei Jun masih tergores walaupun dia sudah berusaha untuk menghindar. Pertarungan baru saja dimulai, Jun, tapi kau sudah terluka. Hentikan saja,
Aku takut kau akan kalah. Ucap Bilang. Ya, aku tadi meremehkannya. Tidak perlu merendahkanku seperti itu, Bi. Dia cukup lumayan. Bagaimana menurutmu, Tang? Kata Lei Jun. Ya, aku sependapat. Sangat bagus jika dia bisa kita tarik juga. Balas Tang Yin. Sepertinya tidak mudah. Ucap Lei Jun. Bocah, bersiaplah untuk tras. Entah kenapa, mereka lebih suka banyak bicara daripada bertindak. Lei Jun berada dalam jangkauan Rama tanpa banyak basa-basi. Rama langsung menyerangnya hingga lengan Lei Jun terluka. Rama tidak memiliki gaya serangan khusus, terlihat biasa saja tanpa kuda-kuda, seperti sedang bertarung, tapi tidak memiliki celah yang membuat lawan enggan untuk menyerang. Tangan kanan Rama memegang celurit besar, tatapannya serius dan garang. Hal itu cukup membuat musuh terintimidasi. Mungkin jika orang lain seperti Lei Jun pasti akan ketakutan. Tentu saja dia bukanlah seseorang yang akan mundur hanya karena tekanan niat membunuh dari Rama. Lei Jun tak lagi main-main. Dia memainkan goloknya seperti jagoan kungfu. Lei Jun mulai memutari Rama untuk mencari celah. Saat dirasa dia mendapat kesempatan, Lei Jun langsung melompat menerjang Rama. Lei Jun memilih menyerang dari sisi kanan Rama untuk mempersempit jangkauan senjata celurit yang merepotkan baginya. Keputusan Lei Jun tepat. Rama memang kehilangan kontrol yang baik karena jarak serangnya menjadi sempit. Satu-satunya cara bagi Rama adalah menghindarinya. Dia mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan golok Lei Jun. Saat Lei Jun belum sempat mendarat, Rama memusatkan kekuatan di lengan kirinya untuk memukul. Hal itu sudah diprediksi oleh Lei Jun. Pukulan Rama takkan berarti baginya. Saat pukulan Rama mendarat, Lei Jun berniat untuk mengayunkan goloknya ke arah lengan Rama, tapi sayang Lei Jun tidak tahu apa-apa tentang Rama. Des, berak. Lei Jun terpental hingga muntah darah, organ dalamnya terluka dan tulang dadanya retak. Apakah itu, Ci? Pantas kau percaya diri memukulku, ucap Lei Jun yang masih kuat untuk berdiri. Chi, Ki, Reiki, atau lebih dikenal dengan tenaga dalam. Kemampuan ini memanfaatkan energi spiritual untuk mendapatkan serangan yang memiliki gelombang kejut yang kuat. Pada dasarnya, ilmu ini tidaklah mudah untuk dipelajari. Aku tahu dia memiliki kemampuan, tapi tidak kusangka dia memiliki pengendalian Chi yang cukup hebat, ucap Lunca. Master, dia adalah seorang Chi Master, guru tenaga dalam yang memiliki banyak murid di Indonesia, balas Narendra. Oh, ternyata begitu. Lei Jun masih belum kalah. Dia kembali menyerang Rama dengan gaya bertarung yang sulit untuk ditebak ke arah mana serangan mengarah. Tapi Lei Jun selalu kesulitan menentukan arah serangannya karena jangkauan celurit Rama memaksanya untuk tetap menjaga jarak. Setelah beberapa saat Lei Jun mengamati lawannya, dia menemukan kesempatan untuk menebas pinggang Rama. Tapi Rama juga tak tinggal diam. Dia kesulitan untuk menghindar, yang akhirnya Rama mengarahkan celuritnya ke leher Lei Jun. Meskipun akan berakhir sama-sama terluka, setidaknya Lei Jun akan mendapatkan luka yang sangat fatal. Untungnya Lei Jun cepat menyadari. Dia mengurungkan menebas pinggang Rama dan memilih untuk menahan serangan Rama dengan kedua tangannya. Trang! Serangan Rama sangat berat karena Lei Jun menahannya dari bawah. Gaya gravitasi mempengaruhi kekuatan serangan Rama. Saat kedua senjata mereka saling berbenturan, gagang celurit dia naikkan sehingga ujung celurit itu menancap di punggung Lei Jun dan menariknya dengan cepat. Tras, darah bercucuran keluar dari punggung Lei Jun. Dia terlalu percaya diri melawan seseorang yang lebih muda darinya. Golok Lei Jun terlepas dari tangannya karena kendali tangannya tidak berfungsi karena punggungnya terluka parah hingga memutus otot-otot di lengannya. Dalam sekejap, celurit Rama sudah dikalungkan di leher Lei Jun. Stop, hentikan, teriak Wei Chang. Kulit leher Lei Jun sudah bersentuhan dengan senjata Rama. Salah bergerak sedikit saja, maka kepalanya bisa menghilang. Saking tajamnya, celurit Rama hanya bersentuhan saja sudah membuat kulit leher Lei Jun terluka. Sudah hentikan anak muda, sudah cukup banyak korban jiwa, tidak perlu menambah korban jiwa lagi, ucap Biksu Kai pelan tapi terdengar jelas oleh semuanya. Kepala kuil, sapa Nunca. Yuda mendekati Rama dan memegang pundaknya. Cukup, kau bukanlah seorang pembunuh, ucap Yuda. Rama menarik senjatanya dan menyarungkannya kembali. Yuda menendang Lei Jun dengan keras hingga ia terjungkal. Bawa pergi dia, tinggalkan tempat ini segera, ucap Yuda. Amitabha, kalian semua hentikan tindakan anarkis ini. Kembalilah dengan damai. Mereka yang menjadi korban adalah peringatan, tidak perlu dilanjutkan lagi, kata Biksu Kai. Seenaknya saja kau bicara, kami. Cukup.
Kita mundur untuk hari ini, Chang, jaga Yanli. Jangan kira setelah ini akan baik-baik saja, terutama kau Mantike. Aku jamin hidup kalian akan serat-serat. Tang kau. Alung langsung mati di tempat di tangan Tang Yin. Dia tahu bahwa Yuda akan mendapatkan masalah jika Alung dibiarkan hidup. Atas semua yang sudah dilakukan Yuda, Tang Yin masih saja melindunginya. Mantike, penawaranku masih tetap berlaku. Kau tahu harus kemana untuk mencariku, ucap Tang Yin melangkah pergi. Syukurlah penyerangan itu berhasil digagalkan. Banyak korban di pihak sekte pembunuh iblis, bahkan mereka harus kehilangan 2 pimpinan dan beberapa anggota lainnya. Sekitar 6 orang bawahan Yanli juga menjadi korban. Mereka gugur karena menahan senjata api dan lebih dari 20 orang mengalami luka. Hari itu adalah hari yang cukup berat. Adanya banyak korban di bukit itu tidak sekalipun tercium oleh pemerintah setempat karena Tang Yin telah perintahkan anak buahnya untuk menutupi kejadian tersebut. Akan jadi masalah besar jika Alung dibiarkan hidup saat itu karena dia memiliki koneksi yang luas. Dia bisa saja menggerakkan pemerintah setempat untuk memburu Yuda karena telah melakukan banyak pembunuhan. Untuk itu, Tang Yin melindungi Yuda dengan membunuh Alung. Rama sangat bersyukur dia tidak membunuh seseorang saat itu. Yuda menghentikan Rama karena dia tidak ingin Rama sepertinya yang menjadi mesin pembunuh haus darah. Kejadian tersebut pastinya membekas di hati masing-masing. Bagi para master kuil, hal itu sudah biasa karena sekte pembunuh iblis dan sekte Dao tidak akan pernah berdamai sampai kapanpun. Kejadian pembunuhan di bukit itu tentu saja menimbulkan dendam di antara sebagian orang atas kejadian ini. Sekte pembunuh iblis dan sekte Dao akan semakin menyimpan dendam. Sementara itu, di suatu tempat di samudra tak berujung, Aditya terdampar di pulau kecil. Saat memasuki pagoda 5 unsur, dia tidak tahu harus melakukan apa. Hanya duduk diam sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan. Ini sebenarnya di mana? Apa benar ini dunia roh suci? Kenapa sekeliling hanya laut? Sial, aku benci dengan teka-teki, ucap Aditya. Aditya sudah cukup lelah melihat laut di sekelilingnya. Dia berada di pulau kecil yang bahkan tidak bisa disebut pulau. Dia berdiri di atas batu karang seukuran kurang lebih sebesar truk tambang yang hanya muat berisi sekitar ratusan orang. Tidak ada tumbuhan apapun di sana, hanya lumut yang mulai menghitam yang tersebar di setiap tempat. Dikatakan bahwa ujian di dunia roh suci adalah yang paling mudah. Itu tidaklah benar. Hanya mereka yang memiliki jiwa bersih dan hati yang suci mampu memecah teka-teki dunia roh. Pada dasarnya manusia tidak benar-benar memiliki jiwa bersih, tapi manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang mampu beradaptasi dengan segala kondisi. Aditya telah menghabiskan waktu berhari-hari di tempat tersebut tanpa mendapatkan petunjuk. Mungkin jika selain Aditya tidak akan sabaran harus berdiam diri di tempat yang membosankan itu. Waktu terus berlalu hingga 1 tahun berlalu. Kondisi mental Aditya masih sangat stabil dan justru malah jauh lebih tenang. 1 tahun di dunia roh suci, sekitar setengah hari di alam Dao. Batu karang di mana Aditya berada bergetar, lalu perlahan naik dan semakin terlihat daratan yang semakin luas. Semakin tinggi daratan itu hingga menembus awan. Bahkan dari ketinggian tersebut Aditya masih melihat di sekelilingnya hanya lautan. Turunlah anak muda, temui aku di bawah, ucap seseorang. Turun? Dari mana aku harus turun? Ucap Aditya. Lalu dia menuju ujung dan menemukan sebuah tangga menurun. Tidak hanya itu, ternyata Aditya berada di punggung kura-kura yang sangat besar. Cangkangnya sebesar 100 kali gunung dan tingginya tidak bisa diperkirakan. Aditya harus menuruni tangga tersebut. Untuk menuju ke bawah akan butuh berapa lama dibutuhkan hingga sampai ke dasar? Apakah mungkin itu ujian berikutnya? Aku harus menuruni tangga ini. Bahkan aku tidak bisa melihat ujungnya. Ya sudahlah, Aditya tak banyak mengeluh dan langsung menuruni tangga tersebut. Langkah demi langkah dia lalui. Setidaknya saat itu dia memiliki tujuan, tidak hanya berdiam diri saja selama 1 tahun terakhir. Sudah 7 hari Aditya menuruni tangga tersebut tanpa istirahat dan masih belum terlihat dasar. Memang membutuhkan kesabaran tinggi untuk bisa bertahan.
1 bulan berlalu, Aditya masih belum mencapai dasarnya. Bahkan terlihat saja belum kurang lebih 4 bulan, Aditya telah tiba sampai di dasarnya. Dia tiba di sebuah istana es yang memiliki berbagai macam bentuk dan warna yang terlihat luar biasa. Istana tersebut juga berdiri di atas kepala kura-kura. Aku tidak menyangka yang membawa pecahan roh suciku adalah pria. Dan yang lebih mengesankan lagi, kau mampu bertahan selama ini, ucap roh Dewi Suci. Itu bukan masalah. Aku suka ketenangan dan kesendirian. Apakah Anda roh suci? Perkenalkan, nama saya Aditya. Balas Aditya. Yang mulia Dewi, dia adalah seseorang yang ditakdirkan. Tentu saja dia akan melewati dengan mudah, saut Sawuci. Baiklah Aditya, pergilah bersama Wuci, temuilah Tong Sang Chong dan mintalah petunjuknya, kata roh Dewi Suci. Baik, terima kasih Dewi Suci, saya undur diri, balas Aditya kemudian berlalu pergi. Tujuan Wuci dan Aditya tentu saja untuk menghancurkan gerbang keluar menara iblis yang berada di dasar samudra. Gerbang menara iblis yang terhubung ke dunia roh suci tidak bisa dimasuki oleh sembarang iblis. Hanya mereka para jenderal iblis yang memiliki kualifikasi untuk memasukinya. Tekanan air di sana sangat kuat. Seorang tuan iblis akan hancur jika memaksa masuk. Mereka para jenderal iblis sekalipun harus menahan tekanan tersebut sebagai sarana latihan. Setidaknya maksimal 10 jenderal iblis yang bisa masuk sekaligus. Siapa di sana? Beraninya mengganggu raja ini sudah berarti, ucap salah satu jenderal iblis. Wah, seram. Apakah dia raja iblis suci? Tanya Aditya. Tentu saja bukan. Begitulah cara mereka bersikap sombong. Kita hancurkan gerbang itu, balas Wuci. Arogan sekali. Apa kalian buta? Kami 10 jenderal di sini. Apa kau berniat mengabaikan kami? Jangan terlalu percaya diri. Kau bisa Trat! Wuci dengan santainya mengayunkan tombaknya. 10 jenderal iblis langsung mati seketika, bukan karena Wuci sangat kuat, tapi para jenderal iblis di bawah tekanan air yang kuat membuat kemampuannya menurun drastis di bawah tuan iblis. Pada dasarnya Wuci adalah roh elemen air. Dia tidak terpengaruh oleh tekanan air tersebut. 10 jenderal iblis di sana tak lebih hanya seperti semut bagi Wuci. Satu lagi, gerbang keluar menara iblis telah dihancurkan. Aditya telah berhasil menyelesaikan tantangan pagoda 5 unsur dan membawa Wuci keluar. Salam guru, kakak, adik, ucap Wuci. Akhirnya kau muncul, Sawuci. Amitabha, balas Biksu Tong. Senang bertemu denganmu guru, dan juga kalian. Kak Gumo sepertinya belum hadir ya, kata Wuci celingukan. Kalian berempat bisa kembali berkumpul adalah suatu keajaiban. Aku takut Gumo tidak akan ikut bersama kita kali ini. Tapi tidak masalah. Wukong, Bajie, Wuci dan Susan, kalian pergilah di perbatasan kota. Bantu para panglima tertinggi di sana untuk menahan para iblis. Tidak ada waktu lagi, segeralah berangkat. Perintah Biksu Tong. Baik guru. Sesuai dengan instruksi Biksu Tong, mereka pergi ke perbatasan di masing-masing kota. Wukong pergi ke perbatasan kota harimau, Bajie ke perbatasan kota naga, Sawuci ke perbatasan kota ikan mas, dan Susan ke perbatasan kota Ponix. Para panglima tinggi penjaga perbatasan tentunya akan sangat terbantu dengan adanya salah satu dewa elemen. Sayangnya kota kura-kura harus berjuang sendiri tanpa adanya roh elemen yang membantu. Di kelima perbatasan kota, pertempuran sudah terjadi dengan sengit. Meskipun para kaisar sudah menempatkan prajurit kota terlarang dan para pendekar untuk membantu kelima kota, itu masih belum cukup karena para iblis dipimpin setidaknya 10 jenderal iblis di setiap perbatasan. Dari 10 jenderal iblis, setidaknya ada 2 atau 3 jenderal iblis seperti Lao Tse. Tanpa diketahui oleh banyak orang, kitab kebangkitan iblis telah melahirkan setidaknya 10 jenderal iblis sejati dan ratusan tuan iblis sejati. Tidak hanya itu, kitab kebangkitan iblis juga melahirkan 2 pangeran iblis yang akan menjadi raja iblis seiring waktu berjalan. Memang kedua pangeran iblis masih belum muncul di medan perang. Belum saatnya raja iblis menurunkan kedua pangeran. Situasi terburuk berada di perbatasan kura-kura. Tianmeng sudah kehilangan banyak bawahannya. Di antaranya ada 7 jenderal yang sudah gugur. Tianmeng sendiri juga terluka. Bantuan dari kota terlarang tidak begitu membantu, hanya bisa bertahan sedikit lebih lama sebelum semuanya benar-benar dihabisi oleh para iblis.
Panglima Tianmeng, kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Para iblis ini sangat ganas. Jika kita tidak mundur, kita pasti akan habis, ucap jenderal dari kota terlarang. Tarik mundur pasukanmu, jenderal. Kami para penjaga perbatasan tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan, meskipun nyawa kami taruhannya, balas Tianmeng. Tetapi Panglima, tidak apa-apa. Ini adalah tugas kami menjaga perbatasan. Bantuan kalian sudah cukup membantu. Mundurlah bersama pasukanmu. Melindungi kota terlarang jauh lebih penting. Potong Tianmeng. Tidak, kami diperintahkan Kaisar untuk membantu perbatasan kura-kura. Jika Panglima Tianmeng tidak mundur, kami maka juga tidak akan mundur. Mari kita bertempur sampai akhir, balas jenderal kota terlarang. Semangat pasukan Tianmeng kembali meninggi. Mereka tidak lagi pedulikan nyawa mereka dan terus berusaha mendesak para iblis. Tapi bagaimanapun juga, jumlah dan kekuatan antara kedua pasukan sangat berbeda. Semangat para bawahan Tianmeng hanya bertahan beberapa menit saja, yang akhirnya harus kembali di pojokan. Tianmeng sudah bertekad, dia akan bertahan bersama kota kura-kura atau gugur, karena kewajiban Tianmeng dan pasukannya sudah diambang kehancuran. Tidak mungkin lagi untuk mempertahankan barisan dengan para prajurit yang sudah kelelahan dan terluka. Cetar, cetar, serangan cemeti api membelah barisan musuh dan membakar para iblis di jalurnya. Apakah kesulitan, Panglima Tianmeng? Aku nih, Jaka Guntur tiba. Tidak akan aku biarkan iblis itu melangkah lebih jauh. Kepercayaan diri Jaka sudah kembali. Ya, dia melangkah maju tepat di hadapan para iblis. Kedua tangannya dilipat di dada, kepalanya sedikit diangkat, matanya melotot sangat garang. Para bawahan Tianmeng yang sudah kelelahan seakan pulih kembali melihat punggung Jaka. Auranya mempengaruhi semangat seluruh pasukan. Dia adalah salah satu jenius dan datang membantu kita, ucap jenderal kota terlarang. Wah! Tingkat kepercayaan diri Jaka meningkat. Alam Dao bergetar dan langit seakan runtuh. Kehadiran Jaka yang mengguncang jagat gaib membuat atmosfer seketika berubah. Apakah kehadiran Jaka akan membalikan situasinya? Selesai. Wow, luar biasa kisah petualangan Tori di kota iblis Xinjiang. Ini seru banget ya. Makin seru aja masuk ke sini dan makin banyak pertempuran pastinya nih di season 3 ini. Bagaimana langsung mulainya aja langsung tuh pertarungan. Bahkan ini pertempurannya bukan di alam gaib. Jadi kalau biasanya di alam gaib kan kisah Tori sebelum-sebelumnya, ini pertempuran kali ini tuh di alam nyata teman-teman, di di kuil Talauhu ya. Bagaimana di sini seorang Yuda Mantike, di sini menunjukkan keganasannya, disikat habis tuh semua anggota sektenya. Dan di sini bagaimana akhirnya Rama juga mendampingi dia nih. Tapi Rama ini nggak kalah saktinya, tapi memang Rama ini belum pernah membunuh seseorang secara langsung, dan itulah yang tetap dijaga sama Yuda. Biar bagaimanapun kelihatannya mereka musuhan Yuda sama Rama, tapi padahal mereka saling menyayangi. Keren banget kisahnya, dan di endingnya juga Mas Jaka nih mulai bangkit lagi. Oke, terima kasih kepada Sinta Diary sekali lagi, dan semoga kisah baru saya juga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya boleh juga dong dibantu di-share link videonya nih ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung kami, kepada teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.